Selamat datang kembali. Anda pernah nggak sih perhatikan merek yang Anda suka gitu? Tiba-tiba namanya muncul di mana-mana. Dari produk andalannya, terus merembet ke kategori lain yang rasanya kok agak jauh ya. Nah, hari ini kita mau kupas tuntas fenomena ini. Kita merujuk ke bab 10 dari sumber kita, The 22 Immutable Laws of Branding. Judul babnya, Hukum Perluasan Lini. Dan pesannya ini, wah cukup mengejutkan. Katanya cara termudah menghancurkan merek itu justru dengan nempelin namanya ke semua hal. Agak aneh ya kedengarannya. Mari kita coba gali lebih dalam deh. Betul sekali. Godaan ini wah besar banget buat perusahaan. Kelihatannya kan kayak jalan pintas ya, buat tumbuh cepat, manfaatin nama besar yang udah ada. Tapi seringnya nih, ini kayak bom waktu gitu. Diam-diam malah ngerusak kekuatan inti merek itu sendiri. Jangka panjangnya loh. Menarik, menarik. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud perluasan lini ini? Dan kalau memang berisiko, kenapa ya perusahaan kayaknya tetap aja gitu melakukannya? Sumber kita kan nyebut beberapa alasan ya, kayak pengen untung cepat atau ikut-ikutan pesaing. Terus ada istilah memanfaatkan ekuitas merek. Nah, ini apa nih maksudnya ekuitas merek? Bisa dijelasin dikit nggak? Tentu, tentu. Jadi, perluasan lini itu ya gampangnya nempelin nama merek yang udah sukses ke produk baru. Seringkali variannya jadi banyak banget atau malah masuk kategori yang beda sama sekali. Nah, ekuitas merek itu ibaratnya modal tak terlihat lah. Reputasi, citra bagus, kepercayaan konsumen yang udah dibangun susah payah sama merek utama itu. Perusahaan tergoda minjam kekuatan ini buat produk barunya. Nah, disinilah inti hukum ke-10 tadi. Kekuatan sebuah merek itu ternyata berbanding terbalik dengan cakupannya. Jadi, makin banyak jenis produk di bawah satu nama, Makin kabur gitu ya, makin lemah artinya. tepat sekali. Semakin kabur dan lemah arti merek itu di benak Anda sebagai konsumen. Ingat gak hukum penyempitan yang pernah kita bahas? Merek itu justru kuat kalau fokusnya tajam, sempit. Ini kebalikannya. Oke, oke. Jadi makin lebar makin dangkal ya kekuatannya, paham. Nah, sumber ini kan kasih contoh-contoh klasik ya. Coba kita lihat industri bir di Amerika deh. Dulu kan cuma ada 3 raksasa tuh, Budweiser, Miller, Coors. Fokus banget mereka. Sekarang, wah ada belasan varian. Bud Light, Miller Light, Coors Light, aduh apalagi ya, banyak banget. Ya, benar. Sampai bingung milihnya kadang. Coors bahkan pernah coba jualan air mineral pakai merek Coors, gagal total. Iya, agak nggak nyambung sih emang ya. Persis, nggak nyambung di benak konsumen. Contoh lain yang menarik itu Coca-Cola sama Diet Coke. Mereka luncurin Diet Coke, padahal, mereka tuh udah punya tab. Oh iya, merek dia terpisah itu kan ya? Betul, merek dia terpisah yang waktu itu malah lebih unggul dari Diet Pepsi. Diet Pepsi itu kan perluasan lini dari Pepsi. Kalau ikutin hukum ini, harusnya Coke fokus gedein tab aja sebagai jagoan di kategori diet. Bukan malah bikin Diet Coke yang bisa jadi, ya, membingungkan atau malah saingan sama produk sendiri. Bener juga ya. Terus ada kasus kue rendah lemak yang menarik nih, Snackwells. Anda inget nah? Itu kan merek baru dari Nabisco, khusus buat kue rendah lemak, dan sukses banget. Jauh lebih sukses dibanding fat-free Fig Newtons, yang cuma perluasan lini dari Fig Newtons biasa. Tapi lucunya, Snackwells ini akhirnya redup juga setelah namanya ditempel kemana-mana, ke produk lain juga. Nah, itu dia. Kayak lupa sama pelajaran sebelumnya ya. Dan jangan lupa juga contoh dari dunia obat, Bayer Select. Ini kan rangkaian produk bebas aspirin, tapi pakai nama besar Bayer. Oh iya, itu gimana dampaknya? Ya, buat konsumen jadi bingung kan? Secara nggak langsung kayak bilang kalau aspirin Bayer yang biasa itu kurang bagus atau kurang terpilih. Akibatnya fatal. Penjualan aspirin Bayer yang asli, yang jadi andalan, malah terus turun. Wah, kalau dilihat polanya gitu, dampak negatifnya nyata banget ya. Bukan cuma soal bikin bingung konsumen. Tadi disebut soal kanibalisasi, maksudnya gimana tuh? Tepat. Kanibalisasi ini masalah besar. Seringkali, produk baru hasil perluasan lini ini bukannya ngerebut pasar pesaing, tapi malah makan pasar produk intinya sendiri. Oh, jadi konsumen produk baru itu tadinya konsumen produk lama ya? Besar kemungkinan begitu. Kayak contoh Bud Light tadi. Mungkin aja peminum Bud Light itu tadinya minum Budweiser regular, bukan pindah dari merek lain. Jadi ya omset mungkin naik sesaat kelihatannya bagus, tapi basis konsumen inti malah kegerus pelan-pelan. Masuk akal.
Selain makan pasar sendiri, persepsi merek intinya juga bisa rusak ya. Kayak contoh Heinz Light Ketchup atau Campbell's Healthy Request Soup itu. Niatnya bagus mau nawarin pilihan sehat. Tapi pesan tersiratnya itu loh, bikin orang mikir, loh, emangnya produk regulernya nggak sehat? Ini kan bahaya buat citra merek utama. Benar banget. Bisa jadi bumerang ya. Dan ini semua ujung-ujungnya jebakan fokus jangka pendek. Perluasan lini ini seringkali strategi memerah sapi perah. Ngejar untung cepat pakai modal nama besar, bukan membangun peternakan buat kekuatan jangka panjang. Faktanya kan, lebih dari 90% produk baru di toko grosir AS itu perluasan lini. Ini menunjukkan betapa masifnya praktik ini. Akibatnya apa? Rak toko jadi penuh sesak banget, pusing liatnya. Dan posisi tawar peritel makin kuat neken produsen. Oke, jadi jelas ya, meskipun di awal kelihatannya menggiurkan, kayak jalan pintas buat tumbuh, nempelin nama merek Anda kemana-mana itu ibarat pedang bermata dua ya. Resikonya gede buat kesehatan merek jangka panjang. Intinya ya, kembali ke sana, kekuatan merek itu ada pada fokusnya di benak Anda. Semakin fokus, semakin kuat. Jadi bisa kita simpulkan ya dari hukum perluasan lini ini, cara termudah menghancurkan sebuah merek adalah dengan membuatnya jadi segalanya untuk semua orang. Karena pada akhirnya merek itu malah jadi nggak berarti apa-apa secara spesifik. Fokus itu kuncinya. Betul. Dan mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda pendengar. Kalau suatu saat Anda tergoda nih mau memperluas merek Anda yang udah sukses ke produk baru, coba deh tanya ke diri sendiri. Apakah langkah ini beneran akan memperkuat citra inti merek saya di benak konsumen? Bikin makin tajam? Atau jangan-jangan malah mengaburkannya? Bikin jadi generik, jadi pasaran? Apakah saya ini lagi membangun aset jangka panjang atau cuma ngejar profit jangka pendek yang mungkin malah ngerusak fondasi merek yang udah susah payah dibangun? Pertanyaan yang penting banget ya untuk direnungkan. Dengan begitu, selesai sudah pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.